Halo semuanya, di video kali ini akan mengisahkan sebuah kasus yang terjadi di negara Korea Selatan pada tahun 2011 yang mana seorang remaja dihukum setelah menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri karena selalu dipaksa belajar, dituntut selalu ranking 1, dan dituntut masuk ke universitas terbaik di Korea. Selengkapnya, mari kita simak ceritanya. Seperti kita ketahui, anak-anak sekolah di Korea Selatan dapat belajar berjam-jam, bahkan hingga malam hari. Hal ini dikarenakan tingginya persaingan, dan prestasi yang bagus dianggap bisa menjadi jalan masuk ke universitas ternama agar bisa mendapat pekerjaan yang bagus. Salah satu universitas terbaik di Korea yang banyak diincar pelajar Korea Selatan adalah Seoul National University. Kisah ini bermula dari seorang pelajar SMA dengan nama samaran Kim, berumur 18 tahun yang tinggal bersama ibu kandungnya yang berumur 51 tahun pada saat kejadian. Sebelumnya, Kim tinggal dengan keluarga yang utuh, yaitu terdiri dari ibu dan ayah. Namun, beberapa waktu berselang, orang tuanya memutuskan untuk bercerai, dan ibunya memiliki hak asuh penuh pada Kim dan tinggal terpisah dengan ayahnya Kim. Diketahui perceraian orang tua Kim disebabkan ibunya merasa tidak dihormati oleh mantan suaminya dikarenakan tingkat pendidikan sang ibu yang rendah. Sebelum orang tua Kim bercerai, Kim merupakan anak murid yang rajin belajar, pintar, dan berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan teman-teman sekolahnya yang menyebutkan Kim merupakan anak yang tampan, ceria, pintar, dan juga penurut. Serta fakta lainnya, Kim bahkan pernah meraih peringkat 5 umum di sekolahnya. Dan dari semua mata pelajaran, diketahui Kim hanya mendapat nilai 95 di 2 mata pelajaran saja. Dan nilai pelajaran lainnya, Kim mendapat nilai 100. Di kamar Kim ditemukan banyak piagam penghargaan yang Kim dapat selama dia bersekolah. Saat kelas 3 sekolah dasar, Kim bisa belajar selama 15 jam nonstop tanpa istirahat. Dan waktu kelas 6 sekolah dasar, Kim meraih skor TOEIC atau skor tingkatan bahasa Inggris sebesar 900, di mana nilai TOEIC 900 atau lebih termasuk nilai di level yang tinggi. Dan saat SMP, Kim pernah menduduki peringkat 5000 pada ujian nasional, dan guru SMP Kim mengingatnya sebagai sosok yang sangat pintar dalam pelajaran bahasa Inggris dan juga siswa yang memiliki banyak buku. 공부를 되게 잘했었어요. 그래요. 예, 그래서 공부 잘하고 엄마 말을 되게 잘 들었죠. 같은 경우에는 동료도 일하는 아이였었거든요. Lalu kehidupan Kim berubah semenjak perceraian orang tuanya dan tinggal bersama ibu kandungnya. Berdasarkan seorang profiler terkenal bernama Pyo Chang-won, mengatakan bahwa setelah bercerai, ibunya Kim memiliki insecurity atau rasa tidak nyaman pada latar belakang pendidikannya yang rendah. Oleh karena itu, ibunya ingin membuktikan pada mantan suaminya dan keluarganya lewat kecerdasan Kim. Hal ini dilakukan ibunya dengan cara memiliki hak penuh atas semua jadwal harian Kim selama 24 jam. Dan ibunya pernah mengatakan kepada Kim dengan ucapan, "Pokoknya kamu harus masuk ke Seoul National University dan juga peringkat 1 ujian nasional kali ini." Begitulah ucap ibunya. 어머니가 가지고 있는 이상 성격입니다. 가장 큰 건 학력 컴플렉스예요. 어머니가 아버지와 이혼을 하게 된 과정도 그렇고요. 자신의 학력 때문에 남편이 자신을 무시한다는 거. Bahkan setiap kali ibunya merasa Kim mulai malas belajar dan nilai akademisnya turun, di saat tengah malam, ibunya tega membangunkan Kim dan menyuruhnya belajar, dan bahkan tidak memberinya makan sama sekali. Serta lebih parahnya lagi, ibu Kim menggunakan tongkat kasti dan golf untuk memukul Kim sebagai hukuman. Hidup Kim serba salah. Hal ini dibuktikan dengan jika nilai Kim turun, dia akan dipukuli, dan jika nilai Kim bagus atau mendapat juara 1, Kim akan tetap dipukuli, disertai dengan ucapan ibunya yaitu, "Nah kan, kamu seharusnya bisa juara 1, tapi kemarin tidak belajar dengan benar." Dan yang lebih parahnya lagi, akhirnya Kim pun dilarang belajar di kamarnya sendiri.
Kim harus belajar di ruang tamu rumahnya dengan diawasi penuh oleh ibunya sendiri. Dan ini adalah foto asli tempat Kim belajar di ruang tamu. Jadi di tempat ini seperti kita lihat penuh dengan buku-buku yang berantakan. Dalam sehari, Kim pernah dipukuli sampai 200 kali hingga Kim berjalan pincang ke sekolah. Karena perlakuan ibunya tersebut, dia pun sudah pernah protes bahkan kabur dari rumahnya. Namun karena tidak ada tempat untuk lari, mau tidak mau dia pun kembali ke rumahnya. Kejadian Kim menghabisi nyawa ibunya dimulai dengan hari di mana hasil ujian nasional diumumkan. Kim mendapatkan peringkat 4.000 dari lebih dari 400.000 peserta ujian nasional, atau Kim termasuk 1% siswa teratas tingkat nasional. Namun Kim berpikir jika ibunya melihat hasil ujian nasionalnya, dia akan tetap dipukuli ibunya habis-habisan. Jadi, Kim pun memutuskan mengubah atau memasukkan angka peringkat 4.000 di kertas hasil ujiannya menjadi peringkat 62 dan memberitahu ibunya. Namun, nyatanya ibunya tetap tidak puas terhadap pencapaian Kim dan tetap memukulinya dan tidak memberinya makan. Sehingga itu membuat Kim lelah fisik dan mental. Kim tersadar besoknya akan ada acara pertemuan antara guru dan orang tua murid di sekolahnya. Kim pun tidak bisa tidur sama sekali memikirkan kebohongannya, sehingga itu membuat tingkat stres, cemas, dan semua tekanan yang Kim rasakan semakin besar. Sehari sebelum pertemuan guru dan orang tua murid, pada tanggal 13 Maret 2011, pukul 11 malam, berdasarkan penjelasan detektif dari kantor polisi distrik Guangjin, Kim menghabisi nyawa ibunya di saat ibunya tidur dengan cara menggorok leher ibunya dengan menggunakan sajam. Ucapan ibunya di saat akan wafat, "Nak, kalau kamu melakukan ini, kamu tidak akan hidup layak. Kenapa kamu begini?" Dan Kim pun menjawab, "Karena kalau tidak begini, aku takut ibu yang akan menghabisiku. Banyak hal yang ibu tidak tahu tentang aku. Maaf." Setelah menghabisi ibunya, Kim bergegas menutup semua jendela kamar ibunya dengan lem dan isolasi, agar bau busuk tidak tercium sampai keluar dan menutup rapat pintu kamar sang ibu. Dan Kim pun menjalani hidupnya seperti biasa, bahkan sempat mengundang temannya untuk makan ramyeon bersama di rumahnya. Jika ada keluarga atau tetangga bertanya tentang keberadaan ibunya, Kim selalu memberikan berbagai jawaban berbeda seperti ibunya sedang keluar negeri, bekerja, liburan, dan sebagainya. Sebelum terbongkar, Kim selalu melemparkan sajam ke arah pintu kamar ibunya untuk membuat hatinya tenang dan tidak memikirkan kesalahan yang sudah dia lakukan. Delapan bulan kemudian, saat ayahnya Kim datang mengunjungi rumah mantan istrinya, Kim terus menahan ayahnya untuk tidak masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah. Karena perilaku Kim yang mencurigakan, ayahnya pun melapor ke polisi setempat. Lalu polisi mendatangi rumah Kim, kemudian dilakukan penggeledahan dan lalu jasad ibunya pun ditemukan. Setelah diautopsi, kondisi kepala dan leher ibunya Kim telah membusuk. Jaringan tubuhnya sudah bertekstur seperti pasir karena sudah lama dibiarkan. 특히 이 얼굴하고 목 쪽은 거의 부패가 너무 심해서 정말 그 흙과 같은 그런 비슷한 질감으로 거의 인체 조직을 알아볼 수 없을 정도. Setelah semuanya terbongkar, Kim pun langsung mengakui kesalahannya. Polisi menyatakan bahwa motif Kim tega menghabisi nyawa ibunya sendiri dikarenakan merasa jengkel terus ditekan untuk belajar agar mendapat nilai bagus dalam ujian. Padahal prestasi akademis Kim sudah tergolong baik. Tahun 2012 di bulan Maret, Kim pun menjalani sidang di pengadilan distrik Seoul Timur
dan jaksa menuntut Kim dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Namun oleh hakim, Kim dijatuhi hukuman selama 3 tahun 6 bulan penjara. Hakim memvonis Kim dengan beberapa pertimbangan, yaitu pada bagian tubuh Kim terdapat tanda bekas aniaya ibunya sebesar ukuran koin dikarenakan pukulan tongkat golf. Kim dalam kondisi lemah secara fisik dan mental pada saat kejadian, serta Kim memberikan pembelaannya bahwa ibunya terus memukulnya lebih dari 200 kali dengan tongkat baseball. 얘가 짝짝이였어요. 왼쪽은 골프채로 워낙 많이 맞아서 조금 내려앉아 있었고요. 500원짜리 정도의 딱딱한 굳은 살이 있었어요. 색깔이 변해 있었어요. Informasi terakhir, saat ini Kim sudah selesai menjalani hukumannya dan dinyatakan sudah bebas dan menjalani kehidupan normalnya. Sekian dulu kisah hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendengar kisah ini hingga selesai. Semoga kalian dapat mengambil manfaat positif dari video kali ini. Jika ada kasus atau kisah yang ingin kami bawakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah lainnya. Akhir kata, jangan lupa bahagia dan sampai jumpa di video selanjutnya.